Mari teman-teman kita bersatu dalam doa sebelum kita mulai firman Tuhan pada sore hari ini. Allah Bapa yang Maha Mulia, terima kasih karena Engkau sudah mengumpulkan kami di sini. Kami percaya bahwa kami berada di sini bukan suatu kebetulan. Ada pesan yang mau Tuhan sampaikan buat setiap kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan Yesus karena kematian-Mu dan kebangkitan-Mu kami dapat bersekutu satu dengan yang lain. Roh Kudus bantu setiap kami untuk kami dapat mengerti firman Tuhan sepenuhnya. Biar Tuhan yang bukakan mata kami yang buta supaya kami dapat mengerti firman Tuhan dengan clear. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya. Bersukacita teman-teman hari ini ibadah. Bersukacita ya. Minggu lalu kita baru sama-sama merayakan sebuah peristiwa yang sangat penting dalam iman kekristenan teman-teman. Bagaimana Tuhan kita sudah bangkit dan mengalahkan maut. Kemenangan Dia adalah kemenangan setiap kita. Gitu ya. Setelah Ia bangkit teman-teman, Ia berada sekitar 40 hari di bumi. Sebelum pada akhirnya Dia naik ke surga. Teman-teman dalam 40 hari ini Tuhan Yesus itu bertemu dengan murid-muridnya. Ada beberapa perjumpaan yang ditulis di dalam kitab suci. Dan masing-masing perjumpaan itu menangani isu-isu yang spesifik. Dan saya rasa bahwa isu-isu tersebut masih relevan di dalam konteks dunia pasca modern ini. Nah hari ini teman-teman kita mau membahas pertemuan Yesus dengan dua orang muridnya. Dua orang muridnya ini yang sedang berjalan ke sebuah kampung bernama Emmaus. Nah saya memberikan judul dari salah mengenal menjadi pengenalan yang benar. Hari ini teman-teman boleh di next slide-nya. Bacaan kita akan diambil dari Lukas 23 ayat 13 sampai 35. Panjang teman-teman 23 ayat. Kita akan go through pelan-pelan, kita nggak akan baca langsung. Kita akan go through pelan-pelan untuk melihat konteks utuh dari perikop ini tuh kayak gimana. Nah teman-teman kita pertama mau baca dulu dari Lukas 24 ayat 13 sampai 16. Aku baca yang ganjil, teman-teman baca yang genap. Lukas 24 ayat 13 sampai 16. Pada hari itu juga dua orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Oke, secara kronologis teman-teman, kisah perjalanan ke Emmaus ini terjadi setelah kematian Tuhan Yesus. Dan terjadi saat hari kebangkitan sebenarnya, hari Minggu Paskah. Kedua orang murid ini bukan murid yang termasuk dalam ke-12 murid, tapi ada penafsir yang ngomong bahwa mereka masuk ke dalam 70 murid teman-teman. Jadi ini bukan ring satunya Tuhan Yesus, ini mungkin ring 2, ring 3-nya, tapi perjumpaan mereka dengan Tuhan Yesus menjadi prioritas setelah Tuhan Yesus bangkit. Nah mereka sedang membicarakan apa yang terjadi 3 hari ke belakang. Mereka sedang membicarakan tentang kematian Tuhan Yesus, kematian guru mereka. Terus mereka juga sedang membicarakan apa yang mereka dengar dari perempuan-perempuan. Di mana Kristus telah bangkit. Kalau teman-teman nanti baca di rumah, di perikop atasnya itu ngomongin tentang perempuan-perempuan yang kubur dan menemukan kuburannya telah kosong. Nah Emmaus ini teman-teman jaraknya mungkin sekitar 11 kilo dari Yerusalem. Nah 1,5 jam jalan kaki, nggak terlalu jauh lah untuk pada masa itu gitu ya, 1,5 jam jalan kaki di mana mereka bisa jalan 40 hari, 3 malam jalan. Nah dalam perjalanan ini menariknya teman-teman, tiba-tiba ada seseorang yang ikut berjalan gitu. Jadi udah jalan berdua, tiba-tiba ada satu yang nyamperin, ikut ngobrol, ikut jalan. Pribadi tersebut adalah Tuhan Yesus itu sendiri. Mereka tidak sadar karena ada kuasa yang menutupi mata mereka sehingga mereka nggak mengenali pribadi tersebut. Tuhan Yesus membuka percakapan dengan kedua orang ini dengan sebuah pertanyaan. Boleh di next?
Lukas 24 ayat 17 mencatat, Yesus berkata kepada mereka, apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Maka berhentilah mereka dengan muka yang muram. Muka muram. Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Menarik, Tuhan Yesus nanya bukan karena dia nggak tahu apa yang terjadi. Dia tuh nanya untuk mengecek sebenarnya kedalaman hati kedua orang murid ini. Dia tuh bukan hanya tahu sebenarnya, karena dia mengalami 3 hari sebelumnya gitu ya, bagaimana dia disalibkan dan bangkit, dia mengalami itu semua. Tapi balik lagi bahwa pertanyaan ini membuka setiap hati manusia yang licik dari kedua murid ini. Setelah itu teman-teman kita melihat bahwa respon kedua murid ini, mereka dari jalan, mereka berhenti, terus nunjukin ekspresi yang muram. Muram itu kayak sedih, kecewa gitu, ada sesuatu yang sangat mengganjal dalam ekspresi mereka, dalam pikiran mereka gitu. Ini menunjukkan bahwa kematian Yesus, guru mereka, berdampak besar bagi kehidupan mereka. Suatu gangguan besar terjadi karena kematian Yesus. Ini bukan suatu kejadian yang biasa-biasa aja buat mereka. Ini kejadian yang benar-benar menusuk mereka gitu. Nah ketika gue merenungi perikop ini, muncul sebenarnya beberapa pertanyaan. Boleh di next? Apa yang sebenarnya membuat dua murid ini begitu muram? Apakah karena kehilangan pribadi yang mereka kasihi? Atau karena harapan mereka ikut mati bersama Yesus? Dulu teman-teman pas gue kecil, gue suka banget main PS di rumah teman gue. Dan kalau misalnya udah malam terus disuruh pulang, gue tuh jadi sedih gitu. Kayak aduh kecewa gue harus pulang, padahal masih mau main gitu. Jadi yang gue sedihkan dari keterpisahan gue itu sama PS ya, bukan sama temen gue itu. Nah ini mungkin konteks yang mirip dengan apa yang terjadi sama murid-murid ini. Dimana mereka tuh sedih sebenarnya bukan karena mereka terpisah dari pribadinya Kristus, tapi karena ada harapan mereka yang mereka taruh dalam Kristus yang mati. Nah kita mau sama-sama melihat apa sih harapan itu. Tapi sebelum itu kita lanjut dulu story-nya. Boleh di next? Oke, balik lagi kita baca bergantian. Gua akan baca yang genap, teman-teman baca yang ganjil. Lukas 24 ayat 18 sampai 20. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawab, adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini? Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini? Ini pertanyaannya kayak, lu kemana aja nggak tahu berita yang viral di Yerusalem? Kemana aja orang Cina lu nggak sampai ke Israel gitu? Nggak. Sebenarnya teman-teman kalau dibayangin percakapan ini tuh agak lucu, a bit funny gitu ya. Kenapa? Mereka ini kayak lagi ngomongin seseorang, terus orangnya ada di sebelahnya gitu. Tapi mereka nggak sadar aja. Mereka nanyain kayak, lu nggak tahu apa yang terjadi. Padahal dia yang mengalami gitu, a bit funny. Tapi yang menarik teman-teman, Tuhan Yesus merespons bukan dengan dia klarifikasi panjang lebar, kayak artis-artis bikin klarifikasi, enggak. Dia dia menjawab kembali dengan sebuah pertanyaan lain gitu ya. Dia nanya, apakah itu? Ini semakin mengetes kedalaman hatinya murid-murid ini. Padahal dalam pikiran gue gitu ya, Tuhan Yesus bisa menjawab kayak, kan lu udah tahu gue bangkit, masa gak percaya? Masa masih muram gitu? Itu bisa kejadian tapi itu tidak terjadi. Tapi Tuhan terus mengecek hati mereka, apakah itu? Nah, boleh di next? Dapat dilihat teman-teman dari jawaban mereka tuh tahu namanya, dia siapa, berasal dari mana, Yesus orang Nazaret. Mereka tahu bahwa dia adalah seorang nabi.
punya perkasa dalam perbuatan dan perkataan. Mereka tahu juga bahwa dia disalibkan. Mungkin mereka juga menyaksikan peristiwa penyaliban. Jelas teman-teman bahwa mereka tuh mengenal Tuhan Yesus secara personal. Iyalah bagian dari 70 murid gitu. Nah mereka sedikit banyak tahu fakta-fakta teologis tentang Kristus. Mereka melihat deklarasi kuasa Kristus melalui setiap mujizat yang Tuhan kita kerjakan selama dia hidup di dunia dan melayani. Mereka mempercayakan teman-teman seluruh kehidupan mereka kepada pribadi ini, kepada Yesus. Dan dalam beberapa kasus kita tahu bahwa ada beberapa murid yang meninggalkan pekerjaan mereka untuk mengikuti Yesus. Tapi kita sama-sama tahu gitu ya, endingnya pada hari Jumat Agung, sosok ini tuh meninggal. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati. Dan mereka telah menyalibkannya. Sosok ini sudah mati 3 hari yang lalu. Bagi mereka, mereka itu seperti kehilangan tujuan hidup. Orang yang mereka percaya sudah tidak ada lagi. Mereka kehilangan pegangan hidup mereka. Satu-satunya pribadi yang mereka taruh semua pengharapan mereka hilang. Ini adalah sebenarnya adalah buah dari pengenalan yang I can say parsial atau sebagian akan Tuhan gitu. Dari jawaban mereka kita dapat melihat bahwa mereka tuh tidak menganggap Yesus sebagai Tuhan, sebagai penguasa alam semesta. Mungkin dalam pikiran mereka Yesus tuh hanya sebatas nabi seperti Musa. Kita mau sama-sama melihat apa sih yang mereka ekspektasikan atau mereka harapkan untuk Kristus bisa lakukan buat mereka. Boleh di next? Gue akan bacain buat teman-teman, Lukas 24 ayat 21. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Semuanya itu terjadi itu peristiwa kematian Tuhan kita Yesus Kristus di atas kayu salib. Nah teman-teman mulai terlihat bahwa ada yang salah dari kedua murid ini. Dia ngomong padahal kami dulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Sebagai konteks teman-teman pada zaman itu bangsa Israel itu sedang dijajah oleh bangsa lain, bangsa Romawi. Nah mereka tuh berharap, si dua murid ini berharap bahwa Tuhan Yesus adalah sebuah juru selamat politik yang akan membebaskan bangsa Israel dari penjajahan Romawi. Karena dia sosok yang sangat revolusioner pada saat itu. Sosok yang mengajarkan sesuatu yang berbeda. Mereka orang-orang Israel pada saat itu cukup menderita, ditindas, pajaknya cukup besar, diperas lagi sama pungut cukai. Terus hadir nih sosok yang membawa sesuatu yang baru, yang berbeda dari yang lain, yang mereka bisa taruh harapan mereka bahwa ini kayaknya akan menjadi penyelamat gua, sama seperti Musa yang menyelamatkan bangsa Israel dari penjajahan di tanah Mesir. Gitu. Jadi kita melihat bahwa ekspektasi kedua murid udah salah dari awal. Mereka tuh membentuk Tuhan kita, Tuhan Yesus, serupa dengan apa yang ada di pikiran mereka, apa yang diekspektasikan oleh mereka kepada Tuhan. Gitu. Kita bisa membayangkan teman-teman bagaimana keputusan mereka ketika ekspektasi mereka nggak match dengan hasil pada akhirnya. Bukannya bebas dari penjajahan Roma, orang yang diharapkan malah mati di kayu salib. Keduanya ini sebenarnya menggambarkan kayak setiap kita, teman-teman. Memang kita bukan orang-orang yang berekspektasi untuk lepas dari penjajahan suatu bangsa. Tapi seringkali kita berekspektasi bahwa Tuhan kita, Tuhan Yesus memenuhi setiap keinginan hati kita. Yang sebenarnya adalah berhala, keinginan hati yang sepenuhnya salah. Kita tuh seringkali memahami Tuhan dari lensa berhala hati. Sehingga ketika ekspektasi kita tidak match dengan apa yang Tuhan berikan, kita jadi hancur hati. Harapan mereka mati saat mereka melihat Kristus tuh disalib gitu. Mereka gagal untuk menyadari bahwa ada jalan, ada rancangan yang jauh lebih besar yang Allah pikirkan dalam pikiran Allah daripada apa yang mereka pikirkan. Kadang dalam kehidupan kita sulit
kita gagal untuk menyadari bahwa jalan yang Tuhan tetapkan buat setiap kita jauh lebih besar dibanding jalan-jalan kita yang kita anggap baik. Kadang kita ketika menghadapi kesulitan, kita gagal untuk melihat sebuah gambaran besar tentang apa yang Allah sedang kerjakan dan sediakan buat kehidupan kita. Teman-teman, kita sama-sama tahu lah bahwa Tuhan bukan mau membebaskan bangsa Israel dari penjajahan yang bersifat fisik dan sementara, tapi Tuhan mau membebaskan dari masalah terbesar mereka, masalah terbesar setiap kita juga. Bahwa kita memiliki kehidupan yang dijajah oleh dosa. Tuhan mau membebaskan setiap kita dari perbudakan akan dosa. Boleh di next? Teman-teman, tapi tadi ketika gue ngomongin tentang ekspektasi, teman-teman, kita nggak jarang punya ekspektasi kepada Allah. Kita sering menjadikan Tuhan sebagai kendaraan untuk memenuhi setiap berhala hati kita. Kita sering menjadikan Allah untuk kita mendapatkan kebebasan yang palsu. Kita menggunakan Allah untuk kita mendapatkan sukacita di luar Allah. Betapa berdosanya kita gitu ya. Nah, ada beberapa contoh modern yang gue ambil dalam konteks dunia modern. Yang pertama, kesuksesan, teman-teman. Kadang kita pakai Tuhan untuk jadi alat kita mencapai hal-hal yang kita anggap sebuah kesuksesan. Karir yang bagus, bisnis yang sukses, dalam konteks teman-teman yang lagi sekolah mungkin gitu ya. Nilai yang bagus, terus masuk ke perguruan tinggi yang teman-teman idam-idamkan, it's not wrong at all gitu ya. Tapi ketika pernah ya, ini pengalaman pribadi sih, pernah ketika gue mengharapkan sesuatu, gue jadi berasa gue tuh lagi dekat sama Tuhan, tiba-tiba jadi banyak berdoa, tiba-tiba jadi saat teduh lebih sering gitu, dengan harapan bahwa Tuhan kabulin dong keinginan ini gitu. Nah, itu yang menjadi salah, teman-teman, karena ketika kita bertemu dengan Tuhan, kita bukan menjadikan dia sebagai tujuan, tapi kita memakai dia jadi alat untuk mencapai tujuan pribadi kita. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kadang Yesus diharapkan, Tuhan kita diharapkan untuk bisa hidup yang enak dan nyaman dan enak dan aman gitu. Kadang ada orang-orang yang mungkin punya pola pikir bahwa ketika gue ikut Tuhan, hidup gue tuh akan lancar, akan enak lah, nggak akan ada masalah dalam hidup gue. Mereka mengukur kebaikan Tuhan dari keadaan hidup mereka. Kalau misalnya ketika semuanya berjalan dengan lancar, dengan baik, Tuhan dianggap baik. Tapi ketika kesulitan datang, sakit datang, kehilangan pekerjaan, masalah keluarga muncul, kita seringkali mulai mempertanyakan, Tuhan kok izinkan ini terjadi dalam hidup saya ya? Bahkan tidak sedikit yang akhirnya malah menjauh daripada Tuhan. Masalah utamanya bukan pada penderitaan itu sendiri, teman-teman. Masalahnya adalah pada setiap asumsi kita yang salah, ekspektasi yang salah, bahwa Tuhan yang baik akan memberikan hidup yang nyaman dan aman dan baik. Padahal Tuhan tidak pernah menjanjikan itu. Tuhan menjanjikan bahwa Dia tetap hadir dalam setiap masalah hidup yang ada. Di tengah-tengah masalah, Allah turut bekerja. Roma 8 ayat 28, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Saya percaya bahwa dalam masalah yang paling pelik pun, paling rumit pun, Tuhan hadir untuk mengajar setiap kita. Dia mendidik kita untuk kita bisa terus melekat sama Dia, bergantung penuh sama Dia. Dan melalui masalah-masalah yang ada, Dia membentuk kita semakin serupa dengan Kristus. Yang terakhir, kadang kita menjadikan Tuhan sebagai pelarian saat kita butuh. Saat keadaan lagi gak oke, saat kita stres, semuanya terasa berat, stres pekerjaan, merasa kesepian, sedang dilanda banyak problema kehidupan, barulah kita datang kepada Tuhan. Berdoanya jadi sangat rohani, terus jadi saat teduh sering, tapi saat keadaan mulai membaik, segala sesuatu reda, Tuhan ditinggalkan. Jadi dalam kasus yang ketiga, Tuhan tuh jadi pusat saat lo ada masalah. Jadi yang jadi pusat tuh bukan Tuhan ya, tapi masalah. Padahal Tuhan tuh mengharapkan sebuah relasi yang terus menerus, bukan yang sementara dan situasional, bahkan transaksional, melainkan hubungan yang terus menerus dekat, hidup dan ada dalam setiap musim kehidupan kita, baik susah maupun senang. 3 contoh ini teman-teman membuktikan bahwa manusia itu dipenuhi oleh keinginan-keinginan
untuk menjadi Tuhan dalam kehidupannya sendiri. Bahkan Tuhan yang begitu besar dan mulia seringkali dijadikan seperti budak untuk melayani keinginan hati manusia yang begitu licik dan rapuh. Boleh di next? Kita mau lanjutin ceritanya teman-teman. Ini Lukas 24 ayat 22 sampai 24. Ini mencatat bahwa ada beberapa perempuan, gue akan bacain, tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu. Tetapi dia tidak mereka lihat. Boleh next lagi? Lukas 24 ayat 25 sampai 26. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias yang menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam, harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Tuhan Yesus mulai menegur mereka. Dia ngomong bahwa hai kamu orang bodoh gitu ya. Nah, bodoh di sini kalau dalam terjemahan bahasa Inggris sebenarnya lebih tulis foolish, bukan stupid. Jadi ini bukan ngomongin tentang mereka kurang pintar, enggak. Ini enggak ngomongin bahwa mereka orang yang tidak terpelajar, bukan itu. Ini ngomongin tentang sekalipun mereka punya kecerdasan, punya kepintaran itu, tapi mereka punya kebijaksanaan atau penilaian yang rendah. Jadi mereka nggak sesuai lah antara kepintaran dan apa yang mereka lakukan. Kenapa mereka disebut foolish? Ada dua teman-teman alasan kenapa mereka disebut foolish. Yang pertama adalah karena mereka tidak percaya tentang kesaksian yang diberitakan oleh para perempuan-perempuan yang tadi dibaca di ayat sebelumnya. Yang menyaksikan bahwa kubur telah kosong, Kristus telah bangkit, Kristus telah menang atas maut. Jadi ini alasan pertama kenapa mereka disebut bodoh atau foolish. Nah, yang kedua, karena mereka tidak percaya segala sesuatu yang dikatakan oleh para nabi-nabi di perjanjian lama tentang Mesias. Mereka tidak percaya bahwa Mesias itu harus menderita sebelum akhirnya dimuliakan. Mereka tidak percaya bahwa Mesias itu adalah sosok yang akan membebaskan mereka dari dosa, bukan dari penjajahan. Mereka tahu tentang apa yang nabi-nabi bicarakan, tetapi tidak sepenuhnya mengerti dengan benar. Mirip dengan setiap kita. Kita merasa kadang, oh iya kita tahu tentang Tuhan, kita udah dengerin, mungkin kita udah Kristen dari lahir gitu. Tapi padahal kita gak pernah mengenal dengan benar. Kita seringkali menaruh ekspektasi kita kepada Tuhan, dan ketika sesuatu yang tidak mengenakan itu datang, ketika ekspektasi kita terhadap Tuhan gagal, maka kita punya asumsi-asumsi sama Tuhan. Kita jadi nunjuk Tuhan. Udah belajar dan berdoa dengan rajin, tapi pas lihat hasil SNBP, SNBT, tulisannya nggak berhasil gitu. Atau ketika teman-teman yang SMP mau nyari SMA gitu, ternyata pas ngelihat hasil PPDB-nya nggak dapet. Atau mungkin udah rajin pelayanan, terus bisa mempertanyakan kok bisa ya hubungan gue sama pacar gue jadi berakhir gitu. Atau ketika udah melayani dengan aktif di gereja, terus di rumah banyak kejadian, mulai banding sama Tuhan, mulai menyalahkan Tuhan. Gue udah memberikan, kok Tuhan gak memberikan yang baik ya buat hidup gue. Kita seringkali terus mencari kemenangan-kemenangan lain, terobosan-terobosan dalam hidup untuk menyelesaikan masalah-masalah kita. Kita lupa teman-teman bahwa kemenangan atas maut adalah kemenangan terbaik dan paling tinggi yang Tuhan sudah berikan buat setiap kita. Itu adalah kemenangan Kristus yang adalah juga kemenangan kita. Kemenangan atas masalah yang paling besar yang diperhadapkan oleh manusia. Bagaimana setiap kita mati secara rohani karena dosa. Daud teman-teman dalam Mazmurnya sering berucap, selain engkau tiada lagi yang kuingini di bumi. Seharusnya teman-teman Allah terlebih cukup untuk kita nikmati.
untuk kita diam di dalam Dia, untuk kita bersuka cita dan berbahagia. Tetapi dalam keseharian kita, seringkali kita tuh mencari kebahagiaan dalam hal-hal yang bersifat duniawi. Next, kita seringkali menganggap Allah sebagai penghambat kita untuk mencapai kebahagiaan versi kita. Kita seringkali merasa bahwa perintah-perintahnya yang ditulis dalam Alkitab terasa membatasi. Kok rasanya gak bebas, kehendaknya menghalangi setiap impian kita, setiap mimpi kita. Kita ingin bebas tanpa diatur oleh Allah, kita mau freedom. Disinilah teman-teman titik berhala hati itu bekerja sebenarnya. Kita tidak menolak Allah secara frontal, bahkan mungkin terkesan ketika kita berdoa tentang mimpi-mimpi kita mengandalkan Allah. Tapi sebenarnya dalam kedalaman hati kita tuh justru pengen Allah tunduk pada definisi bahagia versi kita. Kita tidak menjadikan Allah sebagai penguasa tunggal dalam hidup kita, melainkan hanya sebagai penolong ketika rencana kita terhambat dan ada peluang untuk gagal. Sama seperti kedua murid ini, mereka menaruh kebahagiaan tertinggi mereka pada kemerdekaan bangsa Israel dan mereka ingin tunduk pada mereka ingin Allah tunduk pada versi bahagia ini. Ini sama seperti kita, kecenderungan terdalam dan paling berbahaya dari manusia yang berdosa adalah pemberontakan terhadap pencipta yang mengasihi mereka. Bukan karena Allah gak baik, Allah begitu baik. Tetapi karena kita telah terlebih dahulu mengasihi Allah kecil. Setiap keinginan dalam hati kita itulah yang kita sembah setiap harinya. Jadi ini sebenarnya teman-teman menjadi sebuah kesimpulan ketika kita berharap Allah mengabulkan setiap keinginan hati kita. Ini berbicara soal kita tuh sebenarnya tidak lagi menyembah Allah sama sekali. At all kita nggak menyembah Allah yang besar itu. Kita sebenarnya sedang menyembah diri kita. Kita sebenarnya sedang menyembah keinginan kita. Sama seperti murid-murid di Jalan Emmaus kecewa karena mereka menaruh ekspektasi Yesus sebagai Mesias politik mereka. Demikian juga kita kecewa karena Kristus tidak melayani berhala hati kita. Padahal masalahnya bukan pada Kristus yang kurang, melainkan pada hati kita yang lebih mencintai versi diri sendiri. Kebahagiaan versi diri sendiri daripada pribadinya. Next, mengikuti Yesus bukan tentang mengikuti Yesus bukan tentang kita mendapatkan apa yang kita inginkan, tetapi tentang siapa Yesus dan apa yang telah Ia berikan kepada setiap kita. Mengikuti Yesus bukan berbicara bahwa kita akan mendapatkan segala berkat rohani berkat jasmani, kampus yang bagus, karir yang lancar, pekerjaan yang gak pernah lembur, tapi hidup yang gak ada tantangan gitu. Tapi mengikuti Yesus berbicara soal kita mengerti apa yang telah Dia kerjakan 2000 tahun yang lalu. Bagaimana Dia mati di atas kayu salib dan bangkit pada hari yang ketiga membebaskan kita semua dari keterikatan akan dosa. Dia membentuk sebuah jalan rekonsiliasi antara kita dengan Allah supaya kita bisa menikmati persekutuan kita dengan Allah. Next. Here then is what God's truth requires us to seek in examining ourselves. It requires the kind of knowledge that will strip us of all confidence in our own ability, deprive us of all occasions for boasting, and lead us to submission. Ini quotes dari John Calvin bahwa kebenaran Allah menuntut kita untuk tunduk kepada Allah. Taat kepada Dia bukan menjadikan Dia alat untuk mencapai kebahagiaan, mimpi-mimpi kita. Kita mau, kalau udah ada yang mulai kesentil, kita mau sama-sama bertobat. Gue juga mengalami ini cukup sering gitu ya, ketika struggle dalam pekerjaan gue kadang mempertanyakan, kok kayak gini ya? Tapi gue percaya bahwa Allah selalu menerima kita, jadi gue mau ngajak teman-teman semua untuk yuk kita bertobat, kita datang kepada Tuhan, ke dalam kehidupan yang Tuhan janjikan, yang Tuhan Allah sediakan. Namun teman-teman, syukur kepada Allah ketika murid-murid ini jatuh, tidak percaya kepada
rencana Allah yang sejati dan yang kekal, Allah yang penuh kasih menuntun mereka dengan sabar. Dan gue percaya bahwa Allah juga menuntun setiap kita dengan sabar untuk kita bisa mengenal Dia dengan benar. Boleh di next? Dalam perikop ini ada 2 sarana yang Tuhan sediakan untuk memperkenalkan dirinya bagi setiap kita. Untuk setiap kita. Boleh di next lagi? Yang pertama, gue akan bacain ayatnya dari Lukas 24 ayat 27 sampai 29. Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci. Mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, tinggallah bersama-sama dengan kami sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam, lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Pertama, teman-teman, sarana Allah untuk memperkenalkan dirinya adalah melalui firman atau Alkitab. Dia menjelaskan dalam teks ini, kita sama-sama membaca bahwa dia menjelaskan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Ini perjanjian lama gitu ya. Dia menjelaskan kepada mereka dengan begitu sabar. Roma 10 ayat 17 mencatat dengan sangat baik, menyatakan bahwa iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman. Teman-teman, gue mau state bahwa Alkitab itu sepenuhnya firman Tuhan. Bukan berisi firman Tuhan, tapi sepenuhnya firman Tuhan. Segala sesuatu yang harus kita kenal dalam diri Allah sudah dituliskan dalam Alkitab. Untuk mengenal Allah dengan benar dan tepat, gak ada source lain, gak ada sumber lain kecuali Alkitab dan firman Tuhan. Setiap hari itu kita harus berjumpa dengan firman. Di luar firman gak ada pengenalan akan Tuhan. Setiap hal dalam Alkitab begitu berguna untuk kita mengenal pribadi Kristus. Seluruhnya dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Mungkin kalau perjanjian baru sudah sangat spesifik menceritakan tentang Kristus gitu ya. 4 kitab Injil menceritakan bagaimana kehidupan Tuhan kita. Dari awal dia lahir, sebelum lahir silsilahnya semuanya dijelaskan gitu ya. Sampai pada akhirnya kematian dan kebangkitan dia. Sampai akhirnya kenaikan. Tapi kalau dalam perjanjian lama, gimana ya cara menemukan pribadi Kristus ini? Gitu ya, agak ketika mungkin baca kisah-kisah tertentu, di mana ya pribadi Allah anak ini gitu. Nah, ada dalam, boleh next, dalam perjanjian lama gitu ya, Tuhan tuh sering digambarkan sebagai tokoh-tokoh dalam Alkitab gitu. Ini disebut sebagai tipologi, teman-teman. Nah, misalnya dalam cerita Daud melawan Goliat dan ada orang-orang Israel gitu ya di belakangnya. Kadang kita suka diajarkan bahwa kita harus jadi seperti Daud, mengandalkan Tuhan supaya kita bisa mengalahkan raksasa kita yang besar gitu ya. Tapi ketika kita mengerti bahwa tokoh utama dari Alkitab adalah Kristus, pengertian kita, penafsiran kita akan cerita Daud dan Goliat menjadi berbeda. Kita sama-sama tahu bahwa Daud maju ke medan peperangan bagi bangsa Israel yang ketakutan karena Goliat ada di depan mereka. Daud melawan Goliat. Orang-orang Israel pasti berpikir, pasti mati lah, kalah lah kalau ngelawan yang segede gitu. Gimana bisa, disentil juga pingsan kali gitu. Dan pasti binasa melawan bangsa Filistin. Dan ketika kita refleksi bahwa tokoh utama dalam firman adalah Kristus, sebenarnya Daud itu bukan kita, Daud adalah Kristus. Dia yang maju perang melawan, Kristus yang maju perang melawan maut supaya kita bisa mendapatkan hidup. Kita ada di mana? Kita tuh orang-orang Israel yang ketakutan di belakang, yang punya pikiran bahwa gue pasti mati ketika gue menghadapi orang-orang Filistin ini. Nah, yang kedua misalnya ada contoh lain tentang Nuh gitu ya. Kristus digambarkan sebagai bahtera yang menyelamatkan setiap keluarga Nuh dan seluruh hewan yang ada di dalam gitu. Ketika orang-orang berada di luar di luar bahtera, semuanya binasa. Sama seperti setiap manusia yang berada di luar Kristus pasti binasa. Tapi setiap manusia yang berada di dalam Kristus
pasti menerima keselamatan dan pengampunan dosa. Boleh di next teman-teman, timbul mungkin sebuah pertanyaan buat setiap kita. Enak ya waktu itu murid-murid, yang 2 murid ini dijelasin langsung sama Tuhan tentang, oh iya ya dalam perjanjian lama kayak gini, semuanya menggambarkan tentang Tuhan Yesus. Tapi ketika di zaman modern ini gitu ya, gimana ya caranya? Kan gue gak bersama-sama dengan Tuhan gitu. Maksudnya dalam konteks Tuhan tidak hadir secara fisik di depan mata gue untuk ngajarin gue. Nah siapa yang akan jelasin ke kita saat kita gak ngerti, saat kita stuck ketika kita belajar firman Tuhan. Teman-teman perlu ingat bahwa ada satu pribadi dalam Allah Tritunggal yang akan mengajarkan setiap teman-teman apa yang Kristus ajarkan. Yohanes 14 ayat 26 mencatat, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengerjakan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Teman-teman perlu sadari bahwa setelah peristiwa Pentakosta, Roh Kudus dicurahkan ke dalam kehidupan setiap teman-teman. Dia yang akan mengajarkan setiap teman-teman firman. Dia tuh dapat dikenali ketika teman-teman merenungkan firman, dia akan selalu mengarahkan firman tersebut kepada Kristus. Dia akan memberikan sukacita. Kadang ketika gue lagi merenungkan firman, ketika udah klik gitu ya, oh ini Roh Kudus ngomong ini maksud Roh Kudus. Ada sukacita yang gila, seneng banget yang bisa yang kayak sampai keinget dari pagi sampai malam gitu. Ini ya pesan Tuhan buat gua gitu. Roh Kudus yang dapat membuat kita sepenuhnya mengerti tentang firman-firman yang kita rasa sulit. Kita jadi bisa menemukan sebuah keindahan dalam firman melalui pernyataan Roh Kudus yang membukakan mata kita yang buta ini. Sama seperti Kristus yang mengajar 2 murid yang jugul ini dengan sabar. Gue percaya bahwa Roh Kudus juga akan dengan sabar menuntun setiap kita untuk terus-menerus melihat kepada Kristus. Dan diubahkan, kehidupan kita diubahkan menjadi semakin serupa dengan Kristus melalui realitas Injil. Nah, bukan cuma sampai di Tuhan memberikan Alkitab, firman Tuhan kepada setiap kita, Tuhan juga memberikan sarana yang kedua, yang lain. Ada sarana-sarana lain, tapi memang di perikop ini hanya 2 yang disebutkan. Nah, sarana yang lain ini adalah perjamuan kudus. Teman-teman, waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Teman-teman, kita setiap minggu kedua, minggu keempat kita makan roti dan anggur gitu ya. Melalui sakramen perjamuan kudus kita melihat kembali apa yang sudah Tuhan Yesus lakukan. Kita melakukan itu bukan sekedar ritual agamawi, tapi ada makna di balik itu semua. Nah, apa maknanya? Gue mengambil 2. Yang pertama bahwa perjamuan kudus menggambarkan tentang kematian Kristus dan manfaatnya bagi kita. Ketika kita melakukan perjamuan kudus, kita terus-menerus mengingat apa yang Kristus telah lakukan bagi kita. Ketika kita melihat dan makan roti, kita mengingat bahwa ada tubuh Kristus yang menderita, dipecah-pecahkan untuk setiap kita. Ketika kita melihat dan minum anggur, kita mengingat darahnya yang tercurah buat setiap kita, yang menyucikan kita. Perjamuan kudus teman-teman seharusnya menjadi sarana untuk kita, membawa kita terus mengingat akan karya salib Kristus yang begitu indah buat setiap kita. Perjamuan kudus membuat kita tuh dapat terus-menerus mengerti dan mengafirmasi kepada kita tentang kasih Allah yang personal buat setiap kita. Orang-orang di sekolah kita mungkin bisa ngebenci kita, bisa ngebully kita, tapi ada satu pribadi loh yang setia, yang mencintai lu apa adanya gitu. Ketika orang tua kita mungkin ngebanding-bandingin kita dengan anak tetangga, dengan kakak kita, dengan adik kita merasa gak disayang. Percayalah bahwa ada satu pribadi, Kristus yang tersedia, yang bilang bahwa inilah anakku yang kukasihi.
kepadanya aku berkenan gitu. Jadi kita melihat dalam perjamuan kudus ada kasih dari pribadi yang paling mulia yang selalu tercurah buat setiap kita. Yang kedua teman-teman, ini ngomongin tentang spiritual nourishment. Beranjak lebih jauh teman-teman, bahwa perjamuan kudus itu bukan cuma sebuah simbolisasi tentang Kristus, tentang kematian Kristus, di mana ketika kita makan dan minum kita cuma mengingat, enggak. Tapi ini bicara bahwa kita tuh sedang duduk sehidangan dengan Allah. Kita sedang menikmati persekutuan yang nyata dengan Kristus melalui Roh Kudus. Kita tuh seharusnya dalam perjamuan kudus benar-benar menikmati Kristus yang hadir secara rohani. Perjamuan kudus bukan hanya sebuah simbol, tapi sebuah saluran anugerah bagi persekutuan yang nyata dengan Kristus. Memakan roti dan minum anggur itu berbicara soal Kristus menyediakan segala sesuatu bagi hidup kita. Dia satu-satunya sumber kehidupan bagi kita. Ini menjadi penting untuk terus kita ingat bahwa balik lagi perjamuan kudus bukan bicara soal simbol aja, tapi perjamuan kudus berbicara soal persekutuan yang real dengan Kristus secara rohani. Sehingga ada kenikmatan yang besar yang seharusnya ada di perjamuan kudus. Kita perlu memandang teman-teman bahwa kita perlu memandang perjamuan kudus secara hormat. Ini bukan sesuatu yang asal-asalan. Ini bukan sesuatu yang tidak ada meaning secara rohaninya. Kita harus melakukan ini dengan hormat karena Kristus hadir bersama-sama dengan kita. Sehidangan, semeja makan dengan kita. Jadi teman-teman, dua sarana ini adalah sarana yang Allah pakai untuk mengajar setiap kita. Pertama melalui firman, kedua melalui perjamuan kudus. Setelah ini teman-teman, ketika kita sudah diajar dengan benar dan memiliki pengenalan yang benar, apa yang seharusnya menjadi respon kita? Apa yang seharusnya menjadi keinginan hati kita setelah kita mengenal Tuhan dengan benar? Nah, jawabannya ada di slide terakhir gue. Ini ayat terakhir dalam perikop ini. Gue bacain buat teman-teman. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal Dia. Tetapi Ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika Ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika Ia menerangkan kitab suci kepada kita. Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu, mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon. Lalu kedua orang itu pun memberitakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal Dia pada waktu Ia memecah-mecahkan roti. Kita melihat teman-teman ada sebuah perubahan hati yang luar biasa yang terjadi ketika mereka mempunyai pengenalan yang utuh. Ketika mereka berjumpa dengan Kristus yang telah bangkit. Ada divine appointment yang memberikan setiap mereka perubahan yang begitu signifikan. Mereka yang tadinya putus asa menjadi berkobar-kobar ketika Yesus berbicara kepada mereka. Mereka gak menunggu lama teman-teman untuk balik ke Yerusalem yang jalannya 1,5 jam itu. 3 kali bolak-balik WTC ke stasiun Sudirman gitu. Mereka bergegas kembali langsung ke Yerusalem. Ini perjumpaan agung mereka dengan Yesus telah bukan hanya membangkitkan gejala-gejala emosional, nangis-nangis, terharu dan lain sebagainya yang umum kita ketahui. Pertemuan agung dengan Allah membuat mereka langsung berubah. Berhala hati mereka runtuh, mereka rela berjalan 11 kilo kembali untuk memberitakan apa yang mereka alami. Perjumpaan dengan Tuhan kita, perjumpaan kita dengan Tuhan Yesus seharusnya membuat kita bergerak dan bersaksi. Bukan hanya diam diri dan kembali kepada kehidupan yang lama. Mungkin teman-teman ketika pertama kali ikut SPK beberapa tahun yang lalu, ada momen bahwa ini pertama kalinya teman-teman mengenal Kristus dan karya keselamatannya. Bukannya itu ada sesuatu api yang seperti membakar dalam hati teman-teman.
punya kerinduan setiap hari mengenal Kristus, bagaimana setiap hari komit untuk baca firman, bergantung penuh pada Kristus, ada semangat untuk memberitakan Injil, ada hasrat untuk mau hidup kudus setiap hari dan meninggalkan dosa-dosa lama. Menjadi perenungan buat setiap kita, masih adakah api itu? Atau segala sesuatu yang terjadi pada saat kita pertama kali mengenal Tuhan, sudah dikaburkan oleh setiap keinginan hati yang dipenuhi oleh berhala. Dia mau teman-teman bahwa setiap kita punya pengenalan yang benar dan utuh akan Dia. Dia mau setiap kita setiap harinya bertemu, menikmati Dia. Punya pengenalan yang mendalam tentang Allah yang gak goyang saat dunia sedang goyang, yang gak goyang saat gunung-gunung beranjak, tetap firm dalam Tuhan. Gue membawa kita kepada sebuah perenungan untuk setiap kita memeriksa hati kita. Apakah dalam kehidupan kita sehari-hari, kita masih mengenal Allah dengan salah? Apakah ada pengenalan-pengenalan kita yang membuat kita punya ekspektasi yang salah pada Allah? Apakah dalam kedalaman hati kita sebenarnya ada hal-hal kecil, ala-ala kecil yang jauh lebih kita nikmati dibanding berdiam dalam Kristus. Teman-teman, gue mau mengajak teman-teman untuk berdiam diri, merenungkan 2-3 menit ke depan. Dan kalau misalnya teman-teman menyadari dengan betul bahwa ada hal-hal yang teman-teman tahan dalam hati teman-teman, berhala dalam hati teman-teman yang membuat pengenalan teman-teman akan Allah menjadi salah, temui Dia. Mintalah Tuhan untuk menemui setiap dari teman-teman. Akui setiap hal yang ada dalam hati teman-teman. Gue mau teman-teman ambil 2-3 menit diam untuk mendengar apa yang Tuhan mau bicara buat teman-teman.